Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, agar kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar matematika dalam materi pelajaran hubungan antar garis. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama seperti biasa membaca doa sebelum belajar. Tentunya diawali dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita masuk ke materi pelajaran yang pertama adalah pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kumpulan titik-titik pada gambar berikut semakin ke bawah semakin rapat. Apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang. Jadi kesimpulannya adalah kumpulan titik-titik semakin rapat akan membentuk garis lurus. Pengertian dari garis lurus, sinar garis, dan segmen garis atau ruas garis. Dari garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar garis yang diberi nama garis AB. Pada ujung garis AB terdapat tanda panah ke kanan maupun ke kiri, menandakan bahwa gambar tersebut masih bisa ditarik ke kanan ataupun ke kiri dengan panjang tak tertinggal. Maka garis tersebut dinamakan dengan garis AB atau dapat ditulis dengan simbol atau notasi seperti ini. Perhatikan pada gambar. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini diawali dari titik A ke arah titik B dengan tanda panah, menandakan garis ini dapat kita tarik ke arah B dengan panjang tak terhingga. Maka dari itu, garis ini kita namakan dengan sinar garis AB atau dapat ditulis dengan simbol atau notasi seperti berikut ini. Sedangkan pengertian segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini ditandai dengan titik di kiri ataupun di sebelah kanan. Hal ini menandakan bahwa garis tersebut tidak dapat ditambahkan ke kiri maupun ke arah kanan. Garis ini diberi nama dengan ruas garis atau segmen garis AB atau dapat ditulis dengan simbol berikut ini. Selain itu, terdapat juga garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal disebut juga garis tegak dan garis horizontal disebut juga garis mendatar. Perhatikan gambar berikut ini. Garis PQ merupakan garis vertikal dan garis EQ merupakan garis horizontal. Pembahasan berikutnya adalah hubungan dua garis, di antaranya garis sejajar, garis berpotongan, dan juga garis berhimpit. Pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Garis yang saling sejajar dinotasikan dengan simbol garis miring 2. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua garis, yaitu garis P dan juga garis Q, di mana pada kedua garis terdapat panah. Jika kedua garis ditarik arah tak terhingga, kedua garis ini tidak akan berpotongan satu sama lain. Maka
garis ini disebut dengan garis sejajar. Jadi artinya adalah garis P sejajar dengan garis Q. Sedangkan pada garis K dan juga garis L, di mana pada kedua garis tersebut terdapat panah. Jika kedua garis ditarik ke arah tak terhingga, kedua garis ini akan berpotongan satu sama lain pada satu titik. Jadi artinya garis K tidak sejajar dengan garis L. Adapun sifat-sifat garis sejajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui satu titik di luar suatu garis, hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Yang ketiganya, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Titik 0 adalah titik potongnya. Contoh lain seperti gambar ini adalah dua lintasan kereta api yang saling berpotongan. Berikutnya ada lagi, dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol huruf T besar tetapi terbalik. Perhatikan gambar berikut ini. Garis K yang bentuknya vertikal, kemudian garis L itu horizontal, merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Contoh lainnya adalah di antara jembatan dengan besi penyangga itu saling berpotongan tegak lurus. Posisi seperti ini dibuat untuk menopang jembatan agar lebih kuat saat dilalui kendaraan yang melintas di atasnya. Ketiga, garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Perhatikan gambar berikut ini. Garis M diberi warna kuning dan garis N diberi warna merah. Kedua-duanya merupakan dua garis yang saling berimpit. Contoh lainnya adalah seperti berikut ini. Pada jam analog ini, pukul 12.00, jarum panjang dan jarum pendek pada jam analog tersebut saling berimpit. Untuk materi pembahasan yang terakhir yaitu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa garis-garis berwarna putih atau kuning yang digunakan sebagai pembatas lahan parkir mobil merupakan garis-garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Contoh garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lain dapat ditemukan di lahan parkir mobil seperti gambar berikut ini. Jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa jenis sudut. Seperti contoh gambar berikut ini. Jenis sudut tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, sudut 4 sama dengan sudut 8, begitupun dengan sudut 3 sama dengan sudut 7. Kemudian, sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Contoh,
Sudut 3 sama dengan sudut 5 dan sudut 4 sama dengan sudut 6. Lalu sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 sama dengan sudut 7 dan sudut 2 sama dengan sudut 8. Berikutnya yaitu sudut-sudut bertolak belakang. Memiliki besar yang sama. Contoh, sudut 1 sama dengan sudut 3, sudut 2 sama dengan sudut 4, sudut 5 sama dengan sudut 7, dan sudut 6 sama dengan sudut 8. Berikut ini anak-anak penjelasan dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, yaitu untuk sudut-sudut sehadap dan sudut-sudut dalam berseberangan. Dan selanjutnya adalah contoh penjelasan dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, yaitu sudut-sudut luar berseberangan dan juga sudut-sudut bertolak belakang. Ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.